Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Adrianur Salim Maulana dengan NIM 242410101069 dari kelas PWB. Jadi di sini saya akan menjelaskan em, pekerjaan saya mengenai UTS PWeb. Jadi inti website yang saya kerjakan adalah em, Cinebri, Cinema berbasis library. Jadi sebuah website yang mengoleksi sinema atau film yang sudah dilihat oleh kita sebelumnya. Jadi ada terkait informasi-informasi seperti sinopsis, tahun, dan direktornya siapa, mungkin kayak gitu. Terus menggunakannya, saya menggunakan Laravel, MVC, terus Blade, terus Bootstrap untuk framework stylingnya, dan tema pengelolaan yang dipilih itu pengelolaan film dan ada top 4 nanti. Terus juga bisa dikelola profilnya sedikit-sedikit. Oke, mungkin bisa dimulai menjalankan project di terminal. Oke, jadi di sini terdapat em, login page di awal-awal ada Snapry, enter your username to track films. Jadi di sini em, saya misalnya input username saya sebagai Adrian dan login. Ini username saja tidak ada password dikarenakan fokusnya ke hal yang lain seperti contohnya home, film, profile. Karena ini nggak bisa pakai database juga kan. Oke, di sini ada kayak dashboard, dashboard welcome back, terus nama, terus ada kata-kata. Ya intinya dari website inilah bisa ngapain aja. Terus ada mulai jelajahi film. Ini akan masuk ke page film gitu. Kalau film favorit saya ada 6 contohnya di sini kayak The Dark Knight itu ada rating, terus ada tahun rilisnya 2008, judul, terus ada sinopsisnya udah berbahasa Indonesia. Jadi ketika ancaman yang dikenal sebagai Joker mendatangkan kekacauan di Gotham, Batman harus menerima salah satu ujian psikologis dan fisik terbesar. Jadi contohnya kayak gitu ya. Ini berlaku juga buat 5 kart, ya 5 kart di kart lainnya. Itu ini cuman UI dan animasi sedikit-sedikit aja sih di sini. Terus di navbarnya juga sudah animasi aja sedikit pamer. Oke, di profilnya ada nama yang dari kita buat dari awal. Terus ada edit profile. Terus kita juga bisa logout. Nah, di edit profile kita tuh ada fitur upload foto baru. Ini file reader gitu. Nah, misal kita choose file. Oke, ini terus view statusnya adalah saya Adrian. Oh, oke, di sini langsung secara real time tanpa perlu di refresh itu mengganti avatar dan videonya. Terus di sini juga ada kayak gimmick-gimmick aktivitas film, berapa film yang udah ditonton, tahun ini berapa, listnya apa aja dan like. Untuk kedepannya kan sosial ya, jadi bisa di like sama orang-orang dan kita juga bisa nge-like filmnya. Nah, di sini ada top 4 juga favorit filmnya apa aja. Nih drakor-drakor ya. Terus kalau misalnya lihat semua ini sebenarnya nyambung ke film tadi. Set.
Mungkin kayak gitu. Di sini juga ada footer, Snebri, terus mana, 269. Udah sih gitu-gitu aja mungkin. Terus, oh ya, mau nunjukin sedikit karena kalau misalnya Adrian kita masuk sebagai Adrian username-nya itu listnya seperti ini. Dan kalau misalnya kita logout, kita ubah menjadi Karina misal. Itu list filmnya tetap ada 6, cuman berbeda. Filmnya berbeda dari yang tadi. Filmnya ada sinopsis dan lain-lainnya. Terus komponen cardnya sih rata-rata sama ya. Terus kalau misalnya logout, kita pakai em, username sembarangan deh, misalnya gini-gini. Whatnas. Kita login, bisa tetap karena nggak ada autentikasi. Tapi list filmnya adalah gabungan dari Adrian dan Karina. Set, set, tuh. Terus buat profilnya sih sebenarnya bisa ya, cuman karena namanya ini diambilnya dan ditampilinnya itu dari awal sampai akhir, jadi nggak bisa diganti. Edit profilnya sih bisa dari file reader sama video status. Aktivitas film juga masih belum bisa diganti. Pengelolaannya top for favorite film juga sebenarnya udah bisa diganti. Cuman dari codingan tetap. Oke, mungkin gitu aja sih kalau dari demonya. Ya harusnya udah nggak ada apa-apa lagi. Kita log out dan kita fokus ke codingannya. Sebelum itu izin baca ketentuannya. Di sini kan, tunjukkan file root dan controller. Oke, mungkin di rootnya dulu ya. Di root nih sebenarnya simple. Di root ini menghubungkan page controllernya juga. Tapi dari login, terus halaman utama dan logoutnya, saya menampilkan dan mengambilnya itu menggunakan get. Ya, karena biasa, nampilin biasa. Cuman kalau misalnya di login yang ini, yang udah autentikasi tapi tidak autentikasi, itu menggunakan post. Karena apa? Karena tidak ditampilkan di URL dan lebih aman lah. Dan seperti itu. Mungkin bisa lanjut ya ke ya, yes, ini aja. Lanjut ke controller. Jadi di controller ini kan controller seperti biasa. Terus saya juga membuat list film-filmnya ya. Data film, all film yang mendeklarasikan. Jadi ada satu listnya sampai ke 12. Ini seperti yang bisa dilihat dari tadi, itu ada judul, terus di ID nggak dilihat kelihatan, tapi dideklarasikan. Judul, tahun, sutradara, terus rating, nggak ada sinopsisnya juga kan tadi. Nah, setelah itu ada function login biasa sih. Nah, submit login ini yang tadi. Ini untuk simpan ke session. Jadi dari awal sampai akhir itu nggak usah diapa-apain, tetap sama karena adanya function ini submit login. Ini gabung-gabungin aja sih. Terus, bentar. Ya, gabung-gabungin aja. Terus di function pengelolaan itu saya membuat sedikit logika personalisasi. Contohnya apa? Jadi tadi kan ada username Karina dan Adrian itu dibedakan. Jadi yang all film, dari all film itu ada 12. Nah, kalau misalnya kita sebagai Karina itu dari yang 7 sampai 12, sedangkan yang Adrian
itu dapatnya 1 sampai 6 tuh. Tapi kalau misalnya bukan dari dua-duanya, kita menampilkan semua film 1 sampai 12. Terus kita juga ada return sebagai kompak ya, langsung ya. Dia mengembalikan juga menggunakan kompak, fiturnya Laravel. Terus apa lagi? Hmm, Ya udah sih. Bentar, controller. Jelasin bagaimana gitu diolah. Oke, mungkin kalau data diolahnya dari root ke yang lainnya itu menggunakan kontrol page controller ya. Function-function yang seperti ini lah yang membantu username, username gitu-gitu aja sih. Return gitu-gitu. Terus buat view-nya nih, dari view CSS-nya begini aja. CSS-nya juga tidak ada apa-apa. Nah, dari view-nya kan ada dua ya, bagi komponen sama layout-nya. Mungkin kalau dari footer aku em, menyiapkan seperti ini. Nah, ini kan kalau misalnya cuman gini doang, bakal muncul di satu halaman ya, footer sama navbar. Tapi eh, di view layout ini ada sebuah file masternya, induknya. Ini tujuannya adalah mengatur dari view-nya. Contoh, nih, Flex One. Ini mendorong footer ke bawah. Terus stylingnya juga. Nah, include. Nih, ada include-nya. Komponen navbar sama komponen footer. Jadi semua yang ada di anak dari upgrade PHP ini, dari dashboard sampai profile nih, itu udah menampilkan, otomatis menampilkan footer dan navbar gara-gara ada ini include. Terus ini animasi sedikit. Slide-nya udah ya. Terus ada yield. Yield tuh, apa lagi? Extend yield. Nah, mungkin mumpung ingat ya, eh, include dan yield itu sudah ada di upload 1 dan 3. 1 dan 3 benar. Oke, lanjut ke anak-anaknya dari update. Jadi pertama ada extend dan section langsung. Extend dan section. Oke. Ini em, ngemanggil layout up-nya kayak gimana, section kontennya. Ini dideklarasiin juga mau stylingnya kayak gimana. Ini buat yang animasi bulatnya overlay dari yang dashboardnya kan tadi ada animasi bulat tuh. Ini ya, gara-gara ini. Terus ada intro, ada keyframe juga dari 0 sampai 100, scale-nya berapa, opacity. Sebenarnya nggak terlalu mainin di opacity-nya sih. Terus ada smooth fade out-nya, benar. Meskipun awalnya agak freeze sampai sekarang juga. Terus dashboard-nya, CSS-nya sampai sini. Dari sini sampai sini. Nah, karena tadi ada section, awalnya ada section dan akhirannya pasti ada end section. Mungkin kayak gitu buat dashboard. Buat login kurang lebih sama ya, HTML buat styling-stylingnya, ada Sinebri, tulisan Sinebri, career username buat loginnya yang awal banget. Terus apa lagi yang bisa dibahas? Di login nggak ada ya, cuman ini doang di pengelolaan. Ah, pengelolaan, yes. Ah, gila.
Oh ya benar kok. Jadi extend section juga dan end section seperti biasa di pengelolaannya. Nah, tetapi yang menarik nih, kan stylingnya buat beberapa kart ya. Bayangin aja kalau misalnya beberapa kart, bayangin aja misalnya kalau kita dari katalog film favorit, contohnya kayak gini. Aduh, dari beberapa katalog ini harus styling satu-satu kan ngapain ya? Mending kita diduplikasikan. Caranya menggunakan for each dari Laravelnya. Kita for each semua dari sini, dari sini, dan ditutup dengan end for each. Jadi akhirannya adalah semua card ini sama dari animasi, padding, dan lain-lain. Terus buat profile bleednya, profile ada apa aja guys? Ini guys, section. Ya, ini bio awal lah, bio awal. Terus juga bisa logout. Terus, uh-uh. Nah ini gimmick-gimmick yang aktivitas film gitu. Hmm. Yang top 4 filmnya, buat ininya source image-nya pakai image address masih. Uh, oh iya mungkin ini yang di script ini tuh buat update bionya. Ini ke atas lagi sih. Terus update avatar file readernya, kita file input file. Terus kalau misalnya udah langsung di reload secara real time gitu. Nah, udah kalau misalnya ada pop up juga, kok pop up pokoknya tampilan yang berbeda lah dari avatar sudah diganti gitu, seperti itu. Terus udah style and section. Udah, apalagi ini image-image-nya buat beberapa card yang addressnya error. Jadi sekarang udah bisa semua. Terus sebentar, cek dulu ketentuan demonya. Oke, buat view kodenya aman, root dan controllernya aman. Oke, mungkin karena sudah ya, saya rasa sudah menjelaskan. Semoga terjelaskan dengan baik. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.